Mas Evi, terima kasih. Pak Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kawan-kawan jurnalis yang saya cintai, saya banggakan, Pak Dokter yang sama-sama kita hormati. Baik, saya akan menggunakan waktu ini beberapa menit ke depan untuk menceritakan mudah-mudahan ringkas tentang pameran ini. Pak Dokter sudah mengawali dengan cerita yang cukup lengkap sebetulnya. Saya aspek materinya dan bagaimana peristiwa ini menjadi terlaksana. Baik, pameran ini kami rancang sudah sangat lama sebetulnya. Tahun 2021 sudah bertemu. Saya mengenal Gusmus tentu sudah jauh-jauh hari sebelum Gusmus kenal saya. Siapa yang gak kenal Gusmus gitu kan? Saya itu seperti ekoloyo yang membayangkan gurunya dari jauh itu, yang sebelum kenal langsung sudah mengikuti kanal-kanalnya dan mengikuti pengajiannya dan seterusnya dan sebagainya. Singkat cerita, Pak Dokter yang punya jasa besar pada suatu siang menyelenggarakan makan malam di Jalan Diponegoro. Saya salah seorang yang diundang Pak Dokter untuk makan siang. Gusmus, Pak Encong, Dokter Uy, saya, Pak Joko Susilo. Saya terkejut juga ketika diundang Dokter Uy karena acaranya makan siang, dan saat itulah saya kira saya ketemu intens dengan Gusmus, dan dari pertemuan itu lahirlah ide tadi sudah diceritakan Pak Dokter, pameran manusia dan kemanusiaan. Kegelisahan Gusmus sudah sangat kentara waktu itu bahwa intinya begini, di situasi yang ketika politik memanas, kira-kira begitu, kehidupan sosial memanas, kesenian harus turun tangan, kira-kira gitu. Waktu itu saya mengutip pernyataan Buya Syafi'i ketika kebetulan saya ketika memoderatori Buya, lalu Buya Syafi'i ngomong begitu, ketika politik kacau, seniman turun tangan. Saya ceritakan begitu. Gusmus seperti saya tahu karena Gusmus dan Buya punya terjadi ikatan pertemanan yang luar biasa. Hari itu juga terumuskan sebuah agenda seni rupa harus ambil bagian. Betapapun karya seni rupa menjadi bagian kecil dari peristiwa sosial, politik, kebudayaan dan seterusnya. Lalu lahirlah pameran manusia dan kemanusiaan. Baik, pameran terus laksana dengan sangat, saya kira pameran penting waktu itu. Itu tahun 2019, lalu Januari, lalu ide berikutnya berawal dari pertemuan lagi dengan Gusmus. Semula pamerannya akan merayakan Gusmus dan Buya Syafi'i, tetapi Gusmus punya ide, kayaknya lebay nih kalau idenya begitu. Saya ingat betul kata-kata Gusmus. Lalu ada ide Buya berpulang, satu potong waktu yang membuat semua orang sedih, kehilangan guru bangsa. Lalu meluncurlah ide dari Gusmus, pamerannya tentang dua guru bangsa, Gus Dur dan Gusmus. Maka Gus Dur dan Buya Syafi'i. Terjadilah pameran sang guru bangsa, merayakan dua orang luar biasa di tempat ini pula. Baru selesai beberapa minggu yang lalu, pameran panjang, kira-kira 4, terus diperpanjang dengan tamu yang tidak pernah berhenti.
Singkat kata, selama pameran itu ada ide untuk pameran tunggal Gusmus. Percakapan awal melibatkan segi banyak. Saya, Jim Supangkat, senior kurator Indonesia, teman-teman pasti mengenal, Dr. Oe dan saya dan Gusmus. Lalu intinya begini, oke, pameran tunggal Gusmus. Saya dengan Mas Jim terus diskusi, merancang peristiwanya. Ide pertama adalah di Galeri Nasional tahun 2020, tetapi ide itu di 2021, tetapi ide itu muncul matang melampaui tengah tahun ketika program Galnas sudah kami susun. Kebetulan saya salah satu anggota Dewan Kurator Galeri Nasional, jadi saya salah seorang yang bertanggung jawab menyusun program tahunan yang disusun akhir tahun. Nah, pemberitahuan itu mepet, maka untuk pameran tunggal Gusmus tidak dapat tempat, harus menunda tahun berikutnya. Lalu disergap pandemi yang terus tak habis-habisnya. Kemudian Mas Jim sendiri mengurangi interaksi dengan kawan-kawan di luar karena kondisi dirinya, dia tidak terlalu berani untuk keluar rumah. Jadi semua percakapan ada di semua percakapan berlangsung jarak jauh, Zoom, telepon dan seterusnya. Tapi ide untuk pameran terus bergulir. Setelah Galnas Galeri Nasional ruangnya tidak memungkinkan, lalu pikiran kami dengan Mas Jim sebetulnya waktu itu ingin kami selenggarakan di Jogja National Museum. Pikirannya sederhana. Untuk seorang Gusmus membutuhkan tempat yang besar. Ruang Jogja National Museum itu 3 lantai. Kami sudah punya ide dengan Heri Pemat selaku founder Arjok, sudah punya ide cukup baik. Tetapi justru yang menarik ini, yang tadi saya kata dokter, yang menarik Gusmus seperti tarik ulur antara iya dan tidak, antara bahkan sepatah kata belum memutuskan sesuatu. Dengan Gusmus selalu punya cara untuk membuat keputusan-keputusan. Sampai pada titik waktu seperti lenyap, kami terus bergerak sebetulnya. Sampai pada titik waktu kemudian kami membuat keputusan yang disepakati bersama. Tapi kata terakhir justru dari Gusmus, pamerannya perlu di tempat yang lebih intim, perlu di tempat yang homey, punya perlu satu tempat yang tidak asing, tidak perlu membayangkan ruang yang besar. Maka diputuslah OHD Museum. Tempat ini berkali-kali dikunjungi Gusmus, tentu kami semua sepakat ini pilihan Gusmus. Karena ini pilihan Gusmus, maka saya dengan semangat menyambutnya juga. Lalu adrenalin Pak Dokter ini langsung menyala-nyala begitu menyambut acara ini. Kami ulang-alik Jogja, Rembang, Magelang terus beberapa kali melakukan percakapan dan seterusnya. Oke, itu latarnya seperti itu, mengapa peristiwa pameran itu akhirnya di sini. Sejauh yang kami rasakan, saya maupun Pak Dokter rasakan, Gusmus sangat antusias menyambut pameran ini sambil berkali-kali mengatakan jane aku rapedi, jane aku rapedi. Tapi saya tidak pernah merespon pernyataan Gusmus itu, karena itulah Gusmus selalu menempatkan dirinya di posisi yang demikian rendah hati untuk menyampaikan pesan pada banyak orang. Tetapi di balik pernyataan itu saya tahu Gusmus sangat bersemangat menyiapkan karya-karyanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dalam perjalanan waktu saya terus bertemu, sesekali ditemani Dr. Oe ke Rembang, bertemu di tempat lain juga, menyempatkan ngobrol di sini di beberapa tempat. Saya membuat keputusan untuk memberi tajuk pameran ini bernama Lanskap Gusmus. Dalam wawancara Gusmus juga agak kaget-kaget kok pakai lanskap segala macam. Saya punya argumen bahwa pameran ini lebih dari sekadar memamerkan karya-karya seni rupa Gusmus. Saya menyiapkan materi yang barangkali teman-teman sudah pegang hari ini. Ini setulus-tulusnya saya menulis
menulis di sini bahwa sesungguhnya saya cukup nervous menyiapkan pameran Gusmus ini. Saya punya pengalaman sebagai kurator 30 tahun sejak 80-an. Tapi saya kira ini saya menyiapkan pameran tunggal seseorang yang paling nervous. Mengapa? Karena saya diliputi oleh pertanyaan begini. Saya sambil berdiri Pak, kalau mulai adrenalin naik terus harus berdiri. Saya diliputi pertanyaan begini. Apakah saya mampu dengan karya-karya seni rupa ini menghadirkan sosok Gusmus secara utuh? Dan dalam hati saya mengatakan itu tidak mungkin mampu saya hadirkan secara utuh. Betapapun karya seni rupa ini sepotong Gusmus. Sepotong Gusmus. Karena Gusmus melakukan semuanya. Gusmus lebih dikenal secara nasional sebagai guru bangsa, sebagai kiai karismatik, sebagai penyair serius maupun penyair beling. Anda tahu penyair beling ada di majalah April tahun 70-an. Liriknya dinyanyikan oleh kelompok musik metal, dinyanyikan Iwan Fals, dikutip di mana-mana, dibajak di mana-mana, bahkan menyatakan kekecewaannya pada situasi kebangsaan yang menurut beliau seringkali out of the track, misalnya seperti itu. Nah, sosok yang utuh sambil kemudian menempatkan dirinya, saya menulis di sini, Gusmus selalu menempatkan dirinya setitik debu di haribaan Gusti Allah, di haribaan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu terus saya terngiang, apa betul saya sanggup menghadirkan Gusmus melalui lukisan-lukisannya. Sambil saya menyaksikan diri saya sendiri, saya terus mengerjakan itu dengan passion yang juga sedemikian rupa. Saya terus membangun komunikasi dengan Dr. Oi, dengan keluarga melalui Mas Wahyu, Gus Wahyu. Sampai ketemu tajuk lanskap itu dalam pengertian begini. Saya memandang Gusmus ini sosok yang demikian besar, demikian inspiratif, adalah sebuah bentang, sebuah panorama. Lanskap itu panorama. Memandang Gusmus adalah memandang panorama yang lengkap, tetapi Gusmus juga memaknai panorama semesta ini dengan caranya yang kan. Karena itu saya menganggap pilihan judul lanskap itu saya anggap tepat, dan Gusmus sesungguhnya setuju dan tidak pernah menolaknya judul itu. Dan ketika dicetak untuk publikasi melalui Dr. Oi, saya tahu Dr. Gusmus menyambut dengan gembira judul itu. Jadi saya senang. Nah, saya menghadirkan karya Gusmus ini sejumlah materinya saya tulis 128 lukisan. Tapi 64 diantaranya lukisan lama pada amplop yang dilukis dengan nikotin, dengan lelek tembakau yang pernah dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia. Selebihnya adalah karya pribadi Gusmus dalam berbagai bentuk, non representasional atau abstrak, figuratif, dan kaligrafi. Teman-teman nanti bisa membaca statement Gusmus di Walltext di dalam. Pernyataannya menarik. Satu hal yang paling disyukuri Gusmus adalah menjadi manusia merdeka, tidak terikat dengan apapun. Karena itu karya-karyanya menunjukkan kehadirannya sebagai manusia merdeka itu. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada kawan-kawan sebagai pengantar. Terlalu panjang, tidak bijaksana menurut saya. Mengakhiri pengantar ini, saya senang sekali menguratori pameran ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Dr. Oi yang untuk kesekian kalinya memberi kesempatan pada saya. Juga tentu sehormat-hormatnya pada Gusmus yang juga mempercayai saya menguratori beliau. Dan tidak saja karya-karya Gusmus dalam bentuk lukisan,
tapi saya mengambil beberapa quotation, kutipan yang saya anggap penting yang menunjukkan dimensi Gusmus. Saya memilih puisi yang saya anggap mewakili perspektif Gusmus pada tema-tema sosial masyarakat. Ada satu statement dari Mbak Yenas, putri sulung beliau, dalam satu buku, saya sebutkan sumbernya, ada teman-teman bisa melacak nanti, pernyataan yang menempatkan seperti apa sosok Abah Gusmus ini. Kemudian ada dua puisi yang lain, nanti teman-teman bisa membacanya atau bisa mengonfirmasinya atau bisa menanyakan juga kepada saya mengapa puisi itu yang saya pilih di antara ratusan puisi yang lain. Saya kira itu teman-teman, sebagai pengantar, mohon maaf jika berkepanjangan, tapi tak lain adalah untuk memberi bekal kita bersama-sama. Selebihnya adalah teman-teman memiliki ruang sangat merdeka juga untuk menafsir dengan cara kita masing-masing. Saya kira itu, saya kembalikan kepada Mas Nafi. Terima kasih. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warno, Pak Dokter. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab. Saya Luli dari Kompas. Bapak mau tanya, kalau tadi ada kata-kata kita situasi panas, seniman harus turun tangan. Nah, kalau kondisi pameran ini Pak, apakah ini juga ide ini tercetus untuk meredam situasi sementara di menjelang pemilu 2024? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ruri, Kompas. Secara langsung, secara eksplisit tentang hal itu tentu tidak dikatakan, tetapi yang terus-menerus kami diskusikan bersama Gusmus juga dengan Dr. Oy adalah menyongsong 2024, menurut saya harus lebih banyak kesenian ambil bagian. Kira-kira begitu sebenarnya yang menjadi tema utama. Tapi pameran ini apakah untuk itu? Tentu tidak, karena ini sangat personal. Gusmus bicara dengan banyak dimensi personalnya, dimensi sosialnya, dimensi politiknya barangkali. Tetapi eksplisit untuk mengantisipasi situasi tertentu tidak. Tapi satu hal sekali lagi yang terus-menerus kami sering kutip dan bicarakan adalah menjelang 2024 kesenian harus lebih sering. Karena kesenian itu oase. Kalau saya sering mengatakan begini Mbak Ruli, karya seni itu menjadi media untuk berdemokrasi dalam pandangan saya. Mengapa? Karena tidak pernah ada makna seni absolut. Setiap orang punya caranya menafsir bentuk seni, tapi tidak ada salah benar di sana kecuali argumentasi. Satu-satunya orang bisa saling respect adalah pada seni, mestinya begitu. Karena kalau Mbak Ruli senang ini, saya senang itu, dan Mbak Ruli tidak senang itu, saya tidak punya alasan untuk menyalah-nyalahkan. Respect aja, karena ternyata Mbak Ruli nggak suka yang itu, sementara saya suka. Atas dasar itulah menurut saya kesenian adalah ruang yang begitu luas untuk membangun sikap respect, untuk membangun argumentasi setiap orang, lalu memahami perbedaan dengan cara lembut. Karena kalau Profesor Bakti Sumanto almarhum itu mengatakan begini, jangan pernah membeda-bedakan yang sama, atau jangan pernah menyamakan yang beda. Semuanya takbir yang harus kita pahami masing-masing. Kira-kira gitu Mbak Ruli. Sorry kalau jawabannya kemana-mana. Mungkin ada lagi? Saya boleh nambahkan. Oh iya, monggo Pak. Jadi ya kalau secara langsung jelas kan lukisan Gusmus kan damai. Kalau kita lihat di sini karya-karyanya tuh yang luar biasa menurut saya. Walaupun saya nggak ngerti artinya, nggak bisa baca, karena itu kaligrafi. Dan di kaligrafi itu kan dia mengandung pesan moral, doa-doa, ya terus ajaran-ajaran agama dan sebagainya. Mau nggak mau itu kan mengajarkan moral, menyebarkan kedamaian di dunia ini kepada manusia. Jadi otomatis kalau itu juga akan meninggikan tidak hanya situasi manusia secara pribadinya juga, gitulah. Tapi kita tidak melihat tema-tema politik dan sebagainya, itu nggak ada lah di situ. Jadi
kita tidak terjun dalam pameran ini. Gus sama sekali tidak menyinggung soal itu, karena kita tahu juga Gus yang paling anti politik praktis itu kita juga tahu ya. Tetapi juga tidak mempunyai perhatian terhadap keadaan bangsa. Ketegangan politik juga tidak tutup mata. Saya kira dia tetap sangat prihatin soal itu. Dan damai kaligrafi itu sayang saya nggak bisa baca. Kalau bisa saya kira waduh, tanpa bisa baca saya sudah tersentuh hatinya kok, apalagi bisa baca. Itulah ya. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Dia untuk. Sore Pak Wade, Pak Warno, saya Diar dari Japos. Maaf datang terlambat Pak. Pak, untuk Pak Warno, setelah sekian tahun mengenal karya Gus Mus, kalau menurut pengalaman dari Pak Warno sendiri, dari sekian rentang waktu ini, apakah ada perubahan dari gaya ataupun dari cara bertutur Gus Mus lewat seni? Demikian juga untuk Pak Wade, pertanyaan yang sama. Pak Wade berteman lama dengan melihatnya seperti apa dari perspektif seni rupa, apakah ada perubahan, pergeseran atau semacam transformasi gaya dari Gus Mus ini dalam waktu rentang sekian tahun? Terima kasih. Sebentar saja, saya hanya mau ngomong soal kasat matanya saja lah. Jadi soal isinya, dalamnya itu wah, saya nggak berani karena itu. Gus Mus di atas saya tidak berani menilai. Tapi kasat matanya, Gus Mus ini mengikuti perkembangan di masyarakat, teknologi material baru. Kalau kita lihat sekarang, itu tidak semua bisa ada print, itu teknologi baru. Dan kita melihat itu sekarang yang kanvasnya yang ada ada titik-titik bersinar. Dan kemarin baru saya lihat bahwa itu ada embroidery apa loh. Saya tidak mengira, dan luar biasa, sangat halus, sehingga Gus juga memanfaatkan material-material baru yang dulu khusus kan mungkin sudah lama nggak pernah dipakai. Jadi itu kasat matanya, belum ya kemajuan tekniknya jelas lah, kemajuan tekniknya juga, isinya apalagi. Oke, itu aja. Pak Dokter, terima kasih. Mas Dian, pertanyaan menarik. Melengkapi Pak Dokter saja. Dalam pandangan saya, Gus Mus tidak pernah terperangkap atau memerangkapkan diri pada satu gaya. Gus Mus itu penjelajah. Saya kira pernyataan Gus Mus, saya bersyukur sebagai manusia merdeka, itu bukan retorika, itu real, beliau lakukan. Jadi ketika yang lain tidak punya atau belum memikirkan atau belum ada inisiatif menggunakan nikotin misalnya, Gus Mus menggunakannya. Kemudian Gus Mus juga membuat sketsa dan melukis figur dalam keyakinan agama tertentu, Islam misalnya, bahkan melukis makhluk hidup ada yang mempersoalkannya. Gus Mus melampaui itu semua, dilakukan, melukis potret, saya bisa menduga itu potret dirinya, lalu ada wajah perempuan entah siapa, lalu ada sket-sket tentang figur-figur yang lain. Lalu suatu ketika melukis Inul, ketika orang lain mempersoalkannya, Gus Mus melukisnya. Lalu abstrak, ulang alik antara bentuk-bentuk non representasional atau abstrak mudahnya dan bentuk-bentuk figuratif, ulang alik ke sana, antara kaligrafi non representasional, figuratif, itu dilakukan tidak
tidak dalam kurun waktu yang periodik, tetapi sekali lagi menjelajah ulang alik ke mana-mana. Itu Mas Dian yang bisa saya jelaskan. Tidak terperangkap dan tidak memerangkapkan diri. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada transformasi, ada pergeseran gaya dan sebagainya, itu dilakukan kapan saja dalam waktu yang dari kemarin sampai hari ini. Itu Mas. Terima kasih Pak Warno. Mungkin ada tambahan lagi? Kalau tidak ada mungkin sambil nanti doorstop atau tour of museum. Ya.